Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Yesus Kristus, Tuhan kita, Yesus Kristus telah bangkit. Hai umat Allah, bergemarlah dan bersukacitalah. Marilah kita berdiri menghadap Allah dan memuji Tuhan dengan nyanyian sorak-sorai Kidung Kesan 271. Salam dari Tuhan. Ibadah Paskah ini kita habiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Selamat Hari Paskah, saudara-saudara. Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit. Haleluya. Silakan duduk. Nas pembimbing dalam ibadah Paskah ini terambil dari Matius 28 ayat 5b sampai dengan 6 yang berbunyi sebagai berikut. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Kita menyanyi dari Kidung Kesan 254.
dosa. Jemaat terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon pengampunan dosa kepadanya. Allah Bapa kami yang di surga, di hadapan-Mu tersingkap tiap dosa dan kesalahan kami. Lihatlah kami, anak-anak-Mu yang penuh dosa ini. Kami mengaku sering mengambil bagian dalam dosa dan kejahatan. Kami sering jatuh dan membiarkan kecemaran menyelimuti pikiran kami. Ketika kami berhadapan dengan godaan duniawi, kami terkadang melupakan kuasa dan karya penebusan Yesus yang penuh kasih. Kerap kali kami melemparkan kesalahan kepada sesama atas kejatuhan dan kegagalan kami. Ya Bapa, padamu ada pengampunan, ampunilah dosa dan kejahatan kami umat-Mu. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kasih pengampunan dan pulihkanlah hidup kami. Kami sadar dan kembali kepadamu karena kami mengingat bahwa begitu besar kasih-Mu akan dunia ini. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi penebusan dunia ini, supaya kami yang datang kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu Kesaksian 254. Jemaat diundang berdiri. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Silakan duduk. Petunjuk hidup baru. Sebagai umat yang telah diampuni Allah melalui karya Tuhan Yesus, mari kita mendengar petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma 6 ayat 12 sampai dengan 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup
dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita menyanyi dari Kidung Kesan 257. Saudara-saudara jemaat, di minggu Paskah ini marilah kita menyatakan kesiapan hati kita untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 117 bait 1 dan 2. Di minggu Paskah ini Tuhan kembali beri kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Meskipun kami semua harus tinggal di rumah karena situasi di sekitar kami, di tengah-tengah negara kami ada wabah virus corona, tapi sebagai anak-anak Tuhan kami boleh tetap mengucap syukur kepadamu. Engkau telah mengalahkan maut. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah persekutuan keluarga jemaat Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan, biarlah firman Tuhan yang kami baca, kami boleh mengimaninya sebagai kebenaran, dan kami boleh terus berharap di dalam Tuhan. Dan karena itu Tuhan, beri kami keteguhan iman kami, supaya kami tetap taat dan setia kepadamu. Bapa yang baik, bersabdalah bagi kami anak-anakmu sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Paskah pada hari ini didasarkan pada 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan 58. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-50 sampai dengan 58.
8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Shalom, damai di hati. Selamat Paskah buat kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diberi tema sudah menang. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan 58. Saudara yang kekasih, di Paskah tahun 2020 ini kita merayakan Paskah dengan cara yang berbeda, yaitu kita mengucap syukur di rumah kita masing-masing sambil mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya akan jelaskan apakah yang dimaksud dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan 58. Kemenangan Kristen, saudara-saudara, berbeda dengan kemenangan seseorang dari pertandingan. Kemenangan kita bukanlah mengalahkan sesama. Kemenangan kita bukanlah mengalahkan agama. Kemenangan kita bukanlah mengalahkan keyakinan, tapi mengalahkan kedagingan, mengalahkan dosa, dan mengalahkan maut. Dan juga saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan memenangkan satu perdebatan, tapi memenangkan orang dari perbudakan dosa. Artinya saudara-saudara yang kekasih, kita bukan melawan darah dan daging. Mari kita lihat ayat 50 sampai dengan 53. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
berbicara bagaimana sifat dan situasi kebangkitan orang mati. Artinya saudara-saudara, semua yang bersifat fisik, semua yang bersifat materi tidak lagi dapat beroperasi di dunia kekekalan. Kerajaan Allah itu, saudara-saudara yang kekasih, dilihat Rasul Paulus dalam konteks ini sebagai peristiwa perbuatan Allah yang seutuhnya memerintah di masa mendatang. Artinya, saudara-saudara yang kekasih, semua kegiatan bersifat aktivitas Allah mengingatkan saudara dan saya, bukan lagi kita bicara soal tempat, kita tidak lagi bicara soal lokasi dari kerajaan Allah. Paulus menghubungkan ini, saudara-saudara yang kekasih, bahwa kerajaan Allah itu dengan suara nafiri yang terakhir. Karena itu menyebabkan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Kita baca dari ayat 22 dan 23. Artinya, saudara-saudara yang kekasih, ketika orang mati dibangkitkan, dia diubahkan menjadi keadaan hidup selamanya. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dalam ibadah Paskah ini bahwa kebangkitan Yesus, tubuhnya diubahkan menjadi tubuh yang hidup untuk selama-lamanya. Kita lihat ayat 54 sampai dengan 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangatmu? Sangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ayat 54 sampai 58, semua manusia, kalau kita baca dalam kitab Kejadian, berdosa dan binasa di dalam Adam. Kita akan baca nanti di pasal yang sama, di ayat 21 sampai dengan 22. Dosa Adam, saudara, bukan hanya dosa personal, tapi dosa Adam adalah juga dosa komunal. Artinya, saudara-saudara yang kekasih, apa yang dihasilkan, apa yang diperbuat Adam, diperhitungkan pada keturunannya. Kita mewarisi natur berdosa Adam. Artinya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang berdosa dikuasai, dia binasa. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih, dalam pembacaan kita di ayat 24 dan 28, dua persoalan yang kita baca tadi, yaitu saudara-saudara kejahatan atau yang disebut dosa dan kematian sudah diselesaikan Kristus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Kematian Kristus memastikan bahwa hukuman dosa sudah ditanggung olehnya. Kebangkitan Kristus memastikan bahwa upah dosa sudah dikalahkan Kristus. Persoalan terbesar kita ialah umat manusia ialah dosa. Tapi kita percaya dosa kita sudah dibereskan oleh Kristus melalui kematiannya. Ketakutan terbesar umat manusia yaitu kematian dan kematian, saudara, sudah dikalahkan melalui kebangkitan Kristus. Nah, saudara-saudara, respon kita di ayat 57 dikatakan tadi, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Respon yang paling pantas yang kita lakukan untuk semua karya ilahi ini adalah syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan. Oleh anugerahnya,
kita dilibatkan dalam kemenangan, dilibatkan dalam perayaan kemenangannya ini, dan menikmati hasilnya. Karena itu tema kita hari ini berkata, sudah menang. Sudah menang. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, kemenangan atas kuasa iblis telah dilaksanakan oleh Yesus dengan bangkitnya Dia hari ini, sebagaimana kita rayakan. Karena itu saudara, kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini yang pertama ialah kematian dan kebangkitan Kristus membuktikan dan menjamin bahwa orang percaya yang mati dalam Kristus kelak juga akan dibangkitkan. Yang kedua, kebangkitan Kristus membuktikan kemenangan Kristus atas dosa, kemenangan Kristus atas maut, dan kemenangan Kristus atas kuasa iblis. Refleksinya sebagai orang percaya di situasi sekarang kita sedang beribadah di rumah kita masing-masing, kebangkitan Kristus memastikan, saudara-saudara imani ini, kebangkitan Kristus memastikan wabah COVID-19 akan dikalahkan oleh Kristus. Artinya, saudara-saudara yang kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita beriman kepada Tuhan bahwa COVID-19 dalam nama Yesus akan segera berlalu dari tengah-tengah bangsa kita. Imani itu, percayai itu, dan satu hal yang pasti ialah Indonesia pasti menang. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, kita respon firman Tuhan dengan nyanyian Kilogesan 364. Bersama dengan umat Tuhan di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman dalam bentuk nyanyian Kidung Jemaat 280. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa sahabat kita. Kami bersyukur kepada Tuhan di Minggu Paskah ini,
Kami boleh terus mengucap syukur kepada Tuhan, meskipun ibadah kami tidak berlangsung di rumah-Mu, di gereja kami, tapi kami boleh terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam kebangkitan-Mu ini, dengan sebuah tema yang sudah luar biasa. Tuhan sudah menang. Kristus telah mengalahkan dosa. Kristus telah mengalahkan maut. Kristus telah mengalahkan kuasa kegelapan, dan Dia keluar sebagai seorang pemenang. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu menjadi pengikut-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu menjadi murid-Mu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang hidup, yang mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Dan karena itu Tuhan, di pagi hari ini hamba berdoa buat kami semua, para bapa sebagai imam, sebagai kepala keluarga. Tuhan menyertai, memberkati, menyertai para ibu, menyertai anak-anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, semua keluarga-keluarga jemaat Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Darah Yesus yang melingkupi kami semua, sehingga terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Tapi anak-anak Tuhan tetap terjaga sehat dengan luar biasa. Dan Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan kiranya menyertai, memberkati setiap jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai, berkati yang sakit, secara khusus Muleni Siregar, kuasa darah Yesus memulihkan dia. Demikian juga Penatua Irma Sari Manela, kuasa darah Yesus memulihkan dia. Dan semua jemaat Tuhan yang sedang mengalami tubuh yang lemah, biarlah Tuhan darah Yesus memulihkan dia. Kuasa kebangkitan itu menjadi milik mereka. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk mereka yang berulang tahun. Biarlah Tuhan Yesus setelah Tuhan tambahkan usia kepada mereka, boleh mengucap syukur kepadamu, dan semua doa dan permohonan mereka boleh Tuhan kabulkan. Berdoa buat keluarga-keluarga yang mengalami masalah soal perekonomian karena situasi ini. Hamba berdoa kepadamu Tuhan, ada banyak cara Tuhan untuk menolong mereka. Karena itu Bapa, biarlah lawat Tuhan jemaat-Mu, supaya mereka boleh tetap berharap kepada Tuhan. Penyertaan-Mu buat seluruh pelayanan kami di Jemaat di Kamarogong, penyertaan buat kami yang sudah boleh melayani melalui video streaming ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah ya Tuhan gereja-Mu untuk boleh melakukan pelayanan secara luar biasa. Kami berdoa kepada Tuhan untuk bangsa kami, secara khusus berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden dan semua jajarannya, bahkan Bapak Ibu RT di mana kami tinggal. Tuhan menyertai, berkati mereka. Demikian juga secara khusus di garda paling depan, para perawat, para dokter, semua ormas, para TNI dan Polri yang boleh memberikan tenaga mereka untuk boleh segera menghalau COVID-19 dari negara kami. Kesehatan itu boleh menjadi milik mereka. Terpuji dalam nama Tuhan, terima kasih. Kami semua di rumah kami masing-masing menaikkan doa-doa pribadi kami kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan dengarkan kami dan sempurnakan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393.
Mari kita bangkit berdiri, mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkaulah sumber dari segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebagian dari berkat itu kami serahkan kembali sebagai ungkapan syukur kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat digunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari-Mu, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, Kristus telah bangkit. Dia telah menang. Kidung Kesan 736 ayat 2. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera yang telah membangkitkan Yesus dari kematian, kiranya menyediakan segala sesuatu yang diperlukan agar saudara dapat melakukan kehendak-Nya. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan selamanya.
Shalom, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Ponorogo selamat mengucapkan selamat Paskah buat seluruh jemaat GKI Ponorogo yang kami cintai. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu kita mendengar firman yang barusan kita dengar dalam ibadah kita di siang hari ini yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan buat kita, kiranya firman yang kita baru dengar membawa hikmat tersendiri buat kita, walau kita melakukan ibadah di rumah sebagaimana kita adakan pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Ku menang bersama Yesus.